Teka-teki siapa istri ketiga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang dirahasiakan Umi Pipik belakangan ini membuat penasaran netizen. Bahkan ketika nama Jennifer Dunn disebut sebagai istri ketiga, kehebohan pun kian menjadi-jadi. Lantas, seperti apa tanggapan Jennifer Dunn saat namanya disebut-sebut sebagai perempuan yang diduga istri ketiga UJ ketika itu? Benarkah Jennifer meminta Umi Pipik agar merahasiakannya atau justru menantang untuk mengungkapnya? Hebohnya nama Jennifer Dunn dan disebut-sebut sebagai perempuan yang diduga sebagai istri ketiga UJ. Lantas, apa alasan Umi Pipik mau di Madu 3 saat itu? Mengapa ia baru mengungkapnya sekarang? Benarkah Umi Pipik takut dicap sebagai istri pembangkang? Mengizinkan UJ berpoligami dan dirinya di Madu 3. Lalu, seperti apa sebenarnya pandangan Islam tentang poligami? Seperti apa pula pengakuan sahabat terkait sikap mendiang UJ semasa hidup? Benarkah ia secara terbuka bicara soal statusnya berpoligami ketika itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjawab teka-teki siapa istri ketiga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang diungkap Umi Pipik berstatus selebriti. Belakangan ini, jagat maya dihebohkan oleh munculnya kabar yang menyebutkan jika Jennifer Dunn diduga sebagai istri ketiga UJ ketika itu. Jennifer yang kini berstatus sebagai istri Faisal Haris langsung bereaksi. Kepada pengacaranya Firman Chandra, Jennifer juga membantah kabar tersebut. Selain membantah, pihak Jennifer juga menilai munculnya kabar tersebut merusak harkat dan martabatnya. Pihaknya juga menyarankan kepada Umi Pipik agar hal seperti ini ditutupi. Karena bagi sebagian orang, hal tersebut adalah aib. Semestinya yang memulai itu harus mengakhiri, kalau saran saya. Karena bagaimanapun ini akan berdampak kepada banyak orang, termasuk tuduhan kepada teman dekat kami, klien kami yang namanya Jennifer Dunn. Karena bagaimanapun Mbak JJ dengan Mas Haris lagi bahagia-bahagianya dan terusik sebenarnya dengan kondisi begini, sangat terusik. Mbak JJ menanyakan, Mas tolong dibantah bahwa itu bukan saya, itu bukan JJ, karena ini sudah merusak harkat dan martabat. Betul. Makanya balik lagi ke Umi Pipik. UJ sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Apakah tidak melihat mentaliti anak-anaknya dari UJ dengan berita ini? Ini kan mungkin sebagian orang mengatakan aib. Kenapa tidak ditutup saja? Oke, tujuan dari Umi Pipik adalah supaya tidak ada perkawinan antara anak UJ dengan Umi Pipik dan anak UJ dengan istri-istri lainnya. Apakah hanya itu goalnya? Apakah tidak dilihat bahwa ada orang yang akan terdampak? Siapapun, public figure siapapun, karena disebut di sini public figure. Namun kalau info yang berkembang Mbak JJ, info yang saya dapatkan dari direct Mbak JJ lewat telepon dan WA, per hari ini, malam ini, Mbak JJ mengatakan bukan saya. Mbak JJ mengatakan bukan saya. Tinggal media harus menanyakan ke Umi Pipik,
Umi Pipik kalau memang mau mengawali harus mengakhiri. Kalau mau sebut saja. Tapi ada konsekuensi. Pertama, konsekuensi public figure tersebut yang disebut entah A, B, dan C akan memaafkan. Atau konsekuensi kedua akan menjadi peristiwa hukum terkait dengan misalnya pasal 310, 311 pencemaran nama baik, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Qadarullah juga pas dengan Mbak Vena saat itu ada obrolan seperti itu, ya akhirnya saya karena ada pertanyaan tentang poligami, ya saya mengatakan ya poligami apa yang bukan aib kok gitu ya kan, ini nikah secara sah dalam agama gitu ya, bukan perzinahan gitu. Dan beliau juga berpoligami. Akhirnya saya mengatakan sebenarnya gitu, buat saya ya akhirnya terungkap itu gitu. Sebenarnya nggak ada sih untuk membuka aib, juga nggak ada. Kalau mau buka juga kenapa nggak dari awal-awal saja ya kan, karena memang tujuan saya saat itu hanya ingin menjaga nama beliau, dan keluarga beliau pun tahu karena saya membahas ini dengan adik-adik beliau. Sebelum nama Jennifer Dunn yang diduga sebagai istri ketiga UJ, nama Oki Setiana Dewi pun sempat disebut. Oki yang langsung diminta untuk klarifikasi oleh awak media baru-baru ini dengan sedikit terkejut, namun kemudian berubah tenang, membantah kabar tersebut dan menyebutnya sebagai hoax. Ia juga mengungkap sosok UJ dan Umi Pipik di matanya adalah gurunya, di mana ia mendapat banyak ilmu soal agama dan juga kehidupan. Astagfirullahaladzim. Emang ada kabar itu ya? Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Enggak, semuanya baik dan teman-teman semuanya. Guru. Itu guru, Umi Pipik itu guru, UJ itu guru, semuanya adalah guru-guru bagi saya. Berarti mendengar berita itu hoax atau bagaimana? Insya Allah hoax ya, itu tidak betul. Ya, jangan menyebarkan sesuatu yang tidak betul ya. Kita menanyakan Ya, itu tidak betul. Uji adalah guru saya, Umi Pipik adalah guru saya. Insya Allah tidak ada hal-hal seperti itu, insya Allah. Enggak, itu tidak betul. Tidak betul. Apa yang harus disampaikan kalau sesuatu itu tidak betul? Cuma saya kan nggak perlu menyebutkan yang ketiga siapa gitu ya, karena udah bukan urusan, karena mereka juga mungkin sudah menikah dan nggak ada anak. Mungkin hanya saya urusannya dengan yang kedua aja karena nggak ada anak. Jadi saya tujuannya cuma pengen ketemu. Ramainya nama Jennifer Dunn disebut-sebut sebagai istri ketiga almarhum UJ. Lalu, apa alasan Umi Pipik mengizinkan UJ berpoligami? Benarkah ia takut dicap sebagai istri pembangkang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Hebohnya kabar Jennifer Dunn sebagai istri ketiga almarhum UJ yang ditanggapi dengan bantahan pihak Jennifer melalui pengacaranya dan menantang Umi Pipik untuk mengungkap identitas istri ketiga UJ. Sebelumnya, Umi Pipik mengungkap bahwa baru saat ini ia bicara soal poligami almarhum suaminya karena rumah tangganya dengan almarhum UJ ketika itu baik-baik saja. Meski ketika itu UJ memutuskan untuk berpoligami hingga memiliki 3 orang istri. Namun, Umi Pipik mengaku ikhlas dengan keputusan UJ. Keikhlasan tersebut didasari pemahaman Umi Pipik akan poligami sebagai hukum dari Allah. Umi Pipik juga mengaku ketika itu ia tidak berani untuk menolak keputusan suaminya untuk berpoligami karena tidak ingin membangkang terhadap hukum dari Allah. Karena poligami itu kan hukum dari Allah, dan ya kalau saya tidak melarang, karena kalau saya melarang saya membangkang hukum Allah dong gitu. Dan saya saat itu juga sering kok
ngebahas ini sama almarhum sering banget ngebahas ini gitu. Terus nah saya akhirnya bilang ya saya pun juga almarhum juga melakukan hal itu kok. Pemahaman Umi Pipik bahwa poligami sebagai hukum dari Allah bukan satu-satunya alasan bagi Umi Pipik untuk menerima keputusan UJ berpoligami. Alasan lainnya adalah karena membangkang terhadap hukum dari Allah, berarti Umi Pipik juga membangkang terhadap suami selaku imamnya di dunia. Sikap bijaksana Umi Pipik itulah yang membuat rumah tangga mereka tetap harmonis. Bahkan hubungan Umi Pipik dengan 2 istri UJ lainnya termasuk yang dari kalangan selebriti pun baik-baik saja. Hingga akhirnya UJ meninggal dunia pada tahun 2013 silam. Cuma kembali lagi gitu kan keadaannya seperti apa. Kalau saya alhamdulillah baik-baik saja, dengan almarhum baik-baik saja karena tidak pernah memasalahkan ini. Karena kita baik-baik saja ya jadi nggak ada yang dipermasalahkan, kecuali dalam poligami kami tidak baik-baik aja. Nah itu mungkin saya bisa sejak dulu udah bercerita, karena ini kan saya menjaga dan memang baik-baik aja hubungan kami, jadi ya sudah berjalan gitu aja. Dari keluarga almarhum juga ya biasa-biasa aja kali ya? Ya biasa aja, mereka juga ngerti kok, tahu. Berarti mungkin mensupport Umi kali ya, support Umi juga kali ya? Ya saling support lah. Alasan Umi Pipik merestui keinginan almarhum UJ untuk berpoligami karena ia takut dinilai membangkang terhadap hukum Allah dan suaminya. Lantas, seperti apa sejatinya pandangan Islam terkait poligami? Seperti apa pula kesaksian Ustadz sahabat almarhum UJ terkait kabar poligaminya yang kini menjadi heboh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terungkapnya alasan Umi Pipik mau dimadu 3 oleh UJ ketika itu mendorong tim Intens Investigasi mencari penjelasan yang sah terkait ajaran Islam yang benar tentang poligami. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa setiap laki-laki diberikan ruang untuk berpoligami, tetapi dengan syarat harus bisa berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Karena jika poligami dipaksakan namun tidak bisa berlaku adil, bukan kebahagiaan yang didapat, melainkan prahara. Ditekankan pula bahwa idealnya saat berpoligami perlu ada keterbukaan dengan istri pertama agar tidak menyulitkan bagi keturunan ataupun terjadi perkawinan sedara dari anak-anak yang dilahirkan dari beberapa istri tersebut. Di Al-Quran itu agama memberikan ruang untuk poligami. Dalam Al-Quran kan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a. Wahai kaum laki-laki, nikahilah wanita yang kamu cintai 2, 3, atau 4. Islam membolehkan, tapi jangan dijadikan dalil, jangan dijadikan hujah. Dan kita kalau menafsirkan ayat jangan sepotong-sepotong. Kita lanjutkan ayat berikutnya, wa in khiftum 'ala ta'dilu fawahidah. Jikalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Nah, adil ini kan sifat mutlak Allah. Manusia hanya berupa untuk adil, tapi agak sulit manusia untuk bisa berlaku adil. Biasanya lebih ada kecenderungan, lebih condong ke istri yang lebih muda, gitu. Lebih condong yang lebih cantik kan. Ini sifat manusia, makanya kalau kamu nggak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Jadi poligami ini walaupun dibolehkan, ibarat di pesawat itu ada emergency exit, jadi pintu yang nggak bisa sembarangan dibuka. Dan kalau kita nggak mampu, ya jangan coba-coba gitu. Nah, nanti akan menjadi banyak masalah di kemudian hari. Anak terlantar, terus nanti akan ada cekcok, akan ada pertengkaran, dan akan ada permusuhan. Jangan sampai itu terjadi. Kalau di Islam itu kalau memenuhi syarat
ada wali, ada saksi, ada mahar. Kalau syaratnya udah cukup, sah. Walaupun nggak diakui negara, di mata Allah nggak tetap diakui pernikahannya kan. Jadi nggak zina jadinya. Jadi walaupun ada hadis ya, walaupun kalau dari banyak ahli hadis bilang kita teliti dulu hadisnya ya, sanadnya, matannya. Tapi wanita yang rela dimadu itu garansi surga gitu. Karena berat harus berbagi suami itu berat. Tapi lebih berat lagi kan kita harus ikhlas menerima kenyataan. Makanya kalau suami udah jujur, ya cobalah dihargai kejujurannya gitu. Walaupun manusia berhak punya rahasia ya, tapi lebih ideal lagi ya semua keterbukaan gitu. Karena rumah tangga itu akan harmonis kalau ada keterbukaan. Ya itu bisa dibenarkan walaupun manusia di muka bumi ini 7 miliar lebih, tapi kan namanya ada istilah orang Betawi itu dunia itu sempit gitu. Kadang-kadang kita dekat satu kampus, nggak taunya kita masih ada hubungan darah. Dan yang lebih repot lagi hubungan darah itu yang nggak boleh, yang haram untuk dinikah dalam Al-Quran. Adanya ruang untuk berpoligami sesuai hukum Islam dan telah dipraktekkan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, rupanya benar-benar dirahasiakan oleh UJ dari sahabat-sahabatnya semasa ia masih hidup. Sebab sahabatnya sendiri seperti Ustadz Abdul Hakim mengaku bahwa ia sendiri tidak tahu soal hal itu. Dan UJ sendiri pun tidak pernah menceritakan soal poligami yang ia praktekkan ketika itu. Yang diketahui oleh Ustadz Abdul Hakim adalah istri UJ hanya satu, yaitu Umi Pipik. Tapi, kalaupun UJ ketika itu memutuskan berpoligami, menurut Ustadz Abdul Hakim tidak masalah. Karena Umi Pipik telah mengaku tidak mempermasalahkannya. Selama saya bersama beliau, saya tidak pernah mendengar beliau berpoligami. Ya, beliau menikah lagi. Istri beliau cuma satu, Umi Pipik. Ya, kalau kami keluar memang kadang-kadang keluar kota, ya, dan sebagainya, keluar negeri, kan, Hong Kong dan sebagainya. Kami tahu beliau tidak pernah membicarakan soal, umpama beliau menikah lagi gitu, belum menceritakan tentang istri-istrinya. Gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih beliau belum ya, tapi Allah alam. Kalau ada sebagian orang mengatakan beliau sudah, tapi kembali lagi prinsipnya, belum ataupun sudah itu adalah hak pribadi beliau. Ya, kalau beliau menikah lagi, kenapa tidak? Boleh saja orang menikah lagi. Entoh juga Umi Pipik tidak mempersoalkan. Kenapa kita harus mempersoalkan? Apalagi beliau sudah nggak ada. Ya, kita ungkapkan yang baik-baik saja, kita doakan beliau. Insya Allah saya selama bermimpi setelah beliau meninggal tuh mimpinya nggak ada yang buruk. Beliau tuh dengan pakaian yang bagus, dengan bertemu dengan orang-orang yang bagus. Ya, saya yakin beliau husnul khotimah. Beliau insya Allah calon penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi yang sahabat-sahabat ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, marilah kita tidak usah berpolemik soal ini. Ya, beliau sudah tidak ada. Adapun ya kalau memang ada pengakuan dan lain sebagainya, wallahu alam. Ya, kita berpositif thinking saja. Kita insya Allah berprasangka baik, berhusnuzon. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada gibah, ya, gosip, ya, aib. Nggak perlu lah gitu, maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu, dia biasa aja kita ya ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu gitu. Tapi yang jelas ya ini kan udah masa lalu beliau ya, dan anak-anak pun juga tahu kok, anak-anak saya juga menceritakan ke anak-anak saya, ya mereka ya biasa aja karena mungkin ya memang kodratnya laki-laki yang sudah ditakdirkan Allah seperti itu, apalagi seorang ustadz ya, kayak suami saya kan punya umat gitu istilahnya gitu, jadi ya sudah gitu. Dan
Anak-anak saya mengerti banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.